Kita lanjutkan pada malam ini sedikit belok. Bukan urusan dengan manusia. Akan tapi yang menjadikan manusia berantakan itu apa kira-kira? Kami hadirkan pada malam ini adalah masalah makanan atas rezeki yang haram. Rezeki yang haram. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Bagus hanya akan menerima dari hambanya yang bagus adalah halal. Dan ingat, Nabi mengingatkan, la ya'tiyanna, Imam Bukhari meriwayatkan, la ya'tiyanna ala ummati, akan datang suatu ketika zamanun, akan datang suatu ketika zaman, masa kepada umatku akan datang suatu ketika la yubalil mar'u bima akhadal mala, tidak peduli seseorang itu waktu mencari duit, mencari harta, aminal halali aminal haram, apakah dari halal dan haram sudah tidak peduli lagi, yang penting dapat duit. Maka kalau sudah orang mencari rizki sudah tidak peduli halal atau haram, maka kehancuran bagi dia. Sehingga dalam banyak riwayat dan juga berita disebutkan dalam Al-Quran, riwayat dari Nabi tentang ancaman-ancaman orang yang makan haram dengan bermacam-macam bentuk keharaman. Ada orang yang enggak jujur dalam bisnis, wailul lil mutaffifin. Ada orang yang makan riba, la'anallahu akilar riba, terkutuklah pemakan riba. Kemudian ada lagi yang sogoan, la'anallahu rasi wal murtashi, dan masih banyak hukuman, banyak. Jadi cerita-cerita tentang begitu mengerikannya orang makan makanan yang haram. Harus kita mulai dari kecil dulu, karena kita bukan untuk belajar untuk diri kita, pada akhirnya juga kita akan mendidik anak-anak kita. Pastikan bahasanya kita tidak akan mengambil miliknya orang lain sekecil apapun, biarpun itu sebiji satu peniti yang jatuh ataupun jarum yang jatuh ibaratnya. Jangan biasa mengambil haknya orang lain. Dan melakukan keharaman ini macam-macam bentuknya. Ada orang yang bentuknya memang urusannya adalah dengan manusia, tidak jujur dalam jual beli. Kita akan lacak dulu bentuk keharaman apa kira-kira. Sebab ada orang tidak ngerti haram, dikira-kira haram itu hanya sekedar mencuri. Padahal tidak banyak, berbohong dalam jual beli juga bisa. Menyembunyikan aib barang yang didagang dijual belikan sehingga ada orang tertipu, haram. Jual beli, banyak keharaman dalam jual beli. Sehingga kadang double dosanya, bersumpah agar orang percaya padahal dia bohong, haram. Jadi banyak keharaman-keharaman, hei hamba Allah. Mari kita cermati, jangan-jangan pekerjaan kita haram. Kalau kita tahu itu haram, segera berbenah. Makanan haram mengerikan. Sampai dalam satu riwayat disebutkan ada orang mau naik haji. Riwayat dari Athar, dari orang mau naik haji, kata setan apa? Setan tuh ngobrol, setiap ada orang mau berbaik, mereka sudah diskusi, dirapatkan, mau digoda dia. Orang mau haji, mau umrah. Setelah itu di antara setan ngomong, siapa dia? Dia mau berangkat haji atau umrah. Oh gitu. Ente lihat aja, kata setan dengan setan yang lainnya, makanannya halal atau haram. Terus kalau makanannya haram biarin, gak usah digoda. Dia capek kerja, kayak ibadah gak diterima oleh Allah. Jadi dibiarin. Masya Allah, mengerikan. Biarin dia. Wong dia banyak beribadah pun gak diterima oleh Allah. Ngapain ente capek-capek goda dia? Masya Allah. Jadi mengerikan makanan haram. Cuman ada orang tidak peduli dengan makanan haram. Ada berjual beli tidak jujur. Ada suap menyuap, ada makan riba, Masya Allah, makan riba. Tambah dia banyak berderma tapi ribanya tidak dihentikan. Ada rebutan waris seperti semalam kita sebutkan. Ada seorang ibu makan harta anak yatimnya, tidak segera diberesin warisnya tanpa disadari ibunya yang makan. Apalagi keburu mohon maaf menikah lagi, menikah adalah halal tapi makan harta anak yatim jadi haram. Sama seorang ayah juga demikian,
Di saat istrinya meninggal dunia, mungkin punya anak-anak, piatu anak-anak, kemudian dia menikah, sebelum dibagi harta anak kemakan, macam-macam. Suami ada makan harta istri, gak ngasih nafkah, ternyata malah mengambil seenaknya milik istri, dipikir kalau milik istri miliknya dia. Haram wahai suami dungu. Ada model-model keharaman yang harus. Seorang istri juga diam-diam mengambil miliknya suami tanpa izin. Bahkan katanya untuk dibagi-bagi, untuk sedekah tetap haram. Maka banyak keharaman itu yang tanpa kita sadar, khususnya malah makan anaknya, makan hartanya anak yatim. Kemudian lagi ulama menjual agama, menjual fatwa hanya karena pemberian, haram juga. Macam-macam. Kalau bicara tentang korupsi, maksudnya kita nggak usah nilai orang lain, barangkali kita termasuk yang disebutkan contoh itu. Korupsi, kelas pejabat ada korupsi, tapi jangan menganggap korupsi di kelas pejabat. Pengurus masjid saja bisa saja duit masjid diembat. Jadi jangan hanya melihat kesalahan orang. Siapa Anda? Pikirkan diri Anda. Seorang ustadz bisa saja duit bangunan pondok nggak keluar karena sudah masuk ke sakunya, santrinya nggak berani nanya. Kalau nanya kualat nanti katanya, waduh serem banget tuh ustadz. Kita perlu koreksi, nggak perlu kita mencari kesalahan orang. Siapa Anda? Haram, Masya Allah. Keharaman itu menjadi sebab amal tidak diterima oleh Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik, tidak nerima kecuali yang baik. Kemudian di samping itu makanan haram akan menjadikan sebab doa tidak dikabul oleh Allah. Dikisahkan seorang laki-laki yang dia berdoa, tampaknya si orang yang dikabul doa modelnya model compang-camping, bukan orang cinta dunia. Ash'ath aghbar, rambutnya tidak rambutnya kocar-kacir, rambutnya acak-acakan, baju compang-camping, ya muddu yadahu ila sama, menengadahkan tangan begini. Yang ini sesuai dengan cara berdoa, bentuknya pun bukan bentuk hubbud dunya, cinta dunia, cara doanya benar. Kemudian ada ilhah, mintanya serius, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, doanya serius. Mungkin dibarengi dengan derai air mata. Cuman kata Nabi, ma'kalahu haram, malbasu haram, wa ghudhiya min haram. Dia makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dikabul doanya? Kalaupun dikabul, bukan dikabul beneran, akan tapi namanya istidraj, mau diceburkan ke neraka lebih dalam lagi. Ada orang makanan yang haram tapi doanya dikabul, bukan dikabul, dia mau dijerumus, mau dihancurkan lagi, didalamkan lagi nerakanya. Mari kita peduli tentang hal ini, waspada. Cuman sebelum kita ngomong ini, ada sebab yang sering dilupakan. Kenapa orang begitu gampang makan makanan haram? Karena dia hubbud dunya dan lupa akhirat. Kecintaan kepada dunia sehingga gaya hidup, pengen tampak orang sombong, sehingga dia nggak peduli, yang penting dia tampak mewah hidupnya biarpun dari haram. Kadang-kadang sedekah juga, rupanya sedekahnya hanya untuk nyetempel kalau dirinya adalah orang hebat. Dia jago sedekah, tampak mewah. Kalau sudah sedang begitu, lihat, dia hanya ingin mempertahankan statusnya dia di masyarakat kalau dia adalah orang tampak sukses. Dan paling senang bersedekah. Kebiasaan sedekah ini akan dipertahankan biarpun dengan haram, karena sudah distempel di masyarakat dia sedekah. Setiap tahun bagi-bagi sembako. Ini semuanya harus kita koreksi, maksudnya biar sadar. Bagi sembako dari rezeki yang haram tidak akan diterima oleh Allah. Iya, di depan manusia disanjung dia. Termasuk bagi rizki, bagi zakat dengan cara yang salah itu dosa juga. Tidak berhak terima zakat, ngambil zakat haram, dan seterusnya. Banyak kalau kita kerja nggak serius, haram.
Ramadan begini seharusnya kerja, dia asing-asing baca Quran di pojok sana, haram. Ketahuilah ya Allah, orang muslim itu harus jujur. Kalau jatahmu kerja ya kerja, rizki halalmu dengan kerja yang benar. Kerja lompat sana lompat sini, ibadah sana ibadah sini, ikut pengajian ke sana pengajian sini, maksiat tambahan, haram rizkinya. Kita perlu koreksi deh dulu, nggak usah nih orang lain. Maka rizki yang haram ini membahayakan. La yubali, orang nggak peduli dengan keharaman, bohong, bisnis dan sebagainya. Hati-hati mengambil haknya orang lain. Kadang di tempat yang mulia, karena dengar-dengar beberapa yang ada orang di masjid handphonenya hilang, berarti ada maling. Betul, rugi-rugi bener orang itu. Datang ke masjid orang ibadah dia nyolong. Kenapa milih neraka aja yang paling dalam? Orang pada pengen diterima amalnya, ke masjid adalah nyuri sandal, nyuri handphone dan sebagainya. Nasib buruk manusia begitu. Itu lihat, orang rindu beribadah, dia datang tuh pikirannya adalah ngambil barang. Pernah di sebuah majelis ada laptop hilang dan sebagainya, kasihan. Kenapa dia semacam itu? Sebetulnya keharamannya bukan, mulai dari kemarin sudah biasa makan haram di rumahnya. Dia juga orang yang biasa rebutan waris itu, lihat, karena dia sudah tidak takut kepada yang haram. Naudzubillah, akan dikumpulkan dosa itu. Karena urusannya adalah kesenangan kepada dunia, dia nggak mikir tentang akhirat. Biasanya sampai nanti mau jadi apa saja, jadi pejabat pun dengan cara yang haram. Masya Allah, keharaman akan menarik kepada keharaman. Maka malam hari ini kita harus waspada dengan rezeki kita. Tolong, dari mana Anda mendapatkan rezeki itu? Kalau memang ternyata haram, Anda sadari deh, cepat, Allah Maha Kasih kok. Tobat, jangan mikir sedekah dulu deh. Kalau hartanya belum bersih, bersihkan dulu harta Anda. Bersihkan dulu harta Anda, baru berpikir tentang sedekah. Hei hamba Allah, berpikirlah untuk membersihkan harta Anda. Biarpun mungkin belum bisa bersih saat itu, tapi Anda harus mulai membersihkan. Yang jual belinya tidak benar, segera benahi. Yang masih urusan dengan riba, segera sadar. Perlahan-perlahan entaskan diri Anda dari riba. Biarpun mungkin Anda belum bisa mengentaskan riba dari saat ini, mungkin baru 10 tahun yang akan datang baru tuntas, tapi harus Anda mulai malam ini juga. Karena cukup Anda memulai, Allah Maha Tahu. Semoga Anda panjang umur. Kalau seandainya orang biasa dengan riba, lalu dia sudah ingin tobat, baru dia memulai tobat, kok sudah mati diampuni oleh Allah karena sudah dia niat tobat. Maka jangan menunda niat untuk tobat, hei hamba Allah. Kalau sudah niat tobat itu sudah melewati satu langkah yang hebat, yaitu sadar kalau itu dosa. Ada orang itu dengan kesalahannya banyak berhujjah. Kalau ada petua haram, cari ulama yang menghalalkannya. Wah, kacau ini. Tidak dengan insaf. Kalau sudah dikatakan haram sam'an wa ta'atan, saya akan cari jalur lain yang halal, yang bersih. Kita perlu keinsafan. Kami yakin Anda datang ke sini, Allah yang menggiring, Allah memilih Anda. Dan kami berucap begini dipilih oleh Allah kan, untuk mengucapkan begini. Kita itu sudah bersepakat insyaallah untuk menjadi ahli surga insyaallah. Maka kalau memang ada di antara yang hadir makanannya haram, rezekinya haram, urusan dengan riba dan sebagainya, Anda tidak usah khawatir, Allah Maha Kasih. Segera sadar malam ini, besok tobat, dimulai untuk merubah kehidupan menjadi yang lebih baik. Selesai. Nggak usah pulang dari berhujah, sahabat bilang itu haram. Nggak akan benar orang begitu. Banyak berhujah, tidak akan ditolong oleh Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kasih. Allah memberikan rezeki pada siapapun. Yang kafir, orang kafir dikasih rezeki, orang baik dikasih rezeki. Bukan di saat orang disempitkan rezekinya berarti Allah benci kepadanya. Bisa saja karena Allah ingin mengangkat derajatnya dengan kesabarannya. Urusan dunia itu bukan urusan dia sukses tidak sukses di akhirat. Ada ahli surga, itu adalah orang fakir kayak Abu Hurairah setiap hari kelaparan. Ada ahli surga seperti orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, bahkan yang jadi raja seperti Raja Daud, Raja Sulaiman. Bukan ukuran dunia ini. Jangan sampai sudah fakir nyungsep ahli neraka, fakir nyolongan. Maka kelasnya sama dengan orang kaya, nggak peduli dengan rizkinya. Takutnya ketemu di neraka. Rupanya lu kaya juga masuk neraka. Akhirnya kata si ahli neraka yang kaya tadi, lu sudah miskin di dunia masuk neraka juga. Nah, naudzubillah, Anda bukan golongan itu. Anda insya Allah ahli selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat.
Ayo kita berbenah semuanya. Sudah, jangan banyak berhujah. Kalau anda salah pernah rebut waris saudara, bergegaslah, minta maaf terlebih dahulu hari ini, biarpun anda belum bisa mengembalikan. Bang, akan aku kembalikan semua yang pernah aku ambil, tapi aku mohon beri tempo bang. Aku dengar ceramah semalam begini, aku mau selamat, aku selamat. Allah sudah ampuni loh ya, sambil anda terus nyicil-nyicil untuk mengembalikan harta saudara anda. Yang suka ngambil harta istri, sudah tidak kerja, mestinya kan minta maaf, ngambil yang halal dari istri, minta ridho, ngambil duit istri. Jangan dianggap mentang-mentang duit istri nggak haram, haram juga ngambil. Sudah begitu alasannya untuk ibadah terus ngaji, nyuri duitnya istri. Ngaji apaan itu? Sama seorang istri juga demikian. Ketahuilah bahwasanya haram itu menjerumuskan. Maka dari itu yuk kita peduli, hati-hati dengan urusan yang haram. Siapapun anda, jangan biasa ngambil miliknya orang. Cabai tetangga, milik tetangga jangan diambil. Ada orang tidak peduli mengambil, sampai suatu ketika lihat, kita melihat suatu ketika waktu itu mudik, kita mudik tidak tahu tahun berapa, kita masih pakai pantura. Di tahun tiba-tiba ada anak-anak rame, orang-orang bukan anak-anak, rame kalungan kopi sasetan, susu sasetan di kalungnya. Ada apa ini kok? Rupanya apa? Di ujung sana ada mobil truk yang bawa barang-barang dagangan, tabrakan. Sudah tabrakan, kena bencana, diambil barangnya. Mana nuraninya orang ini? Karena sudah biasa dianggap itu rezeki nomplok. Innalillah, nggak ngerti, masya Allah. Jadi ramai rebutan itu, rebutan, dan kita melihat apa itu? Kecelakaan. Masya Allah. Jadi mengambil yang haram, hati-hati. Dan itu tidak hanya orang bodoh, ustadz pun kalau sudah tidak takut kepada Allah akan mengambil yang haram. Lebih serem lagi, ustadz pinter hebat ngambil haramnya gede. Sebab kalau sudah jatah ahli neraka, anda adalah jatah anda ahli surga, insya Allah. Insya Allah, semoga Allah memberikan pada anda kemudahan untuk mendapatkan yang halal. Baik, selesai setelah kita bicara haram, hati anda bersih, masya Allah. Lalu anda dimudahkan Allah mengumpulkan kekayaan, menjadi orang kaya dengan rezeki yang halal, rumahnya bagus, rezeki duitnya banyak, masya Allah. Tapi ketahuilah semuanya tidak berguna juga kalau ternyata anda tidak rindu akhirat dengan harta anda. Ini bab yang kita lanjutkan. Ngumpulin harta banyak, coba memang halal, jual belinya hati-hati, dagangannya bersih, masya Allah, duitnya banyak, mati dicari di kuburan nggak ada. Lu kenapa nggak ada? Karena hartanya ditinggal di dunia, meninggal, selesai kisahnya. Makanya bahasa terjemahan kematian yang paling bagus tuh di seluruh dunianya hanya bahasa Indonesia. Kalau orang mati namanya meninggal dunia, meninggalkan dunia yang dimiliki, itu terjemahan paling bagusnya. Kekayaan yang melimpah ditinggalkan, dicari di akhirat nggak ada, maka menjadilah orang cerdas. Jangan sampai mencari dunia capek-capek, ternyata itu semua ditinggal, tidak bawa di akhirat. Kalau Nabi menyebutkan kun fid dunya, jadilah engkau di dunia itu sadar seperti apa? Seperti gharibin, kahharibin, orang gharib. Orang gharib itu adalah orang yang pergi ke kampung orang lain. Anda pergi ke Surabaya, rumah Anda di Cirebon. Gharib, jadilah di dunia seperti Anda waktu pergi ke Surabaya. Habis Surabaya pikirannya pulang ke Cirebon. Di dunia ini bukan tempat abadi, tempat tinggalmu yang abadi. Hanya seperti mampir, seperti abiri sabilibil, seperti orang musafir, nanti akan sampai ke rumahnya, sampai di rumah. Kita harus paham bahwasanya, lihat, kekayaan ini adalah sebetulnya, kalau anda paham, jika ada di antara anda ini diberi oleh Allah kekayaan, sesungguhnya itu ada pesannya, bahwasanya kamu itu akan jadi ahli surga. Asalkan kau sadar kekayaanmu itu adalah kau kirimkan ke surga. Diberi oleh Allah harta, tidak harus banyak, sekecil apapun sebetulnya ada pesannya, kau bawa ke surga atau tidak. Maka kita harus menjadi orang cerdas. Bayangkan, orang permata itu di kota sana itu harganya mahal, intan, permata berlian itu harganya mahal. Kemudian kita juga butuh untuk kehidupan kita. Lalu pergilah orang ini ke pantai, nyelam ke laut cari permata, dapat genggam permata, taruh di atas pantai, nyelam lagi, sampai istilahnya dapat satu keranjang atau satu peti lah permata. Setelah dapat satu peti, taruh di pantai, ditinggal pergi pulang ke rumah. Siapakah dia itu? Orang gila. Ngerti permata berharga, sudah nyelam capek-capek, setelah dapat ditinggal, pasti dia gila. Anda pun mengatakan gila. Goblok, lu bawa itu, kenapa Anda bawa? Kan begitu.
Maka alangkah banyaknya orang gila ngumpulin harta melimpah, tak taunya meninggal dunia, nggak bisa membuat musola satu pun nggak bisa, nggak bisa berderma menyembang satu batam merah pun nggak bisa, padahal kekayaannya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun barangkali. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Allah. Maka berusahalah Anda menjadi orang yang dipilih oleh Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Bukan dilarang Anda menjadi orang yang kaya, sebab kaya itu jatah. Biarpun orang kerja nyungsep jungkir balik, kepala jadi kaki, gaji di kepala, ibaratnya begitu. Kalau jatahnya fakir, ya fakir. Ada orang rezeki nomplok, dikit-dikit jadi duit, dikit-dikit jadi duit. Tapi itu bukan ukuran keselamatan di akhirat nanti. Yang penting adalah Anda benar atau tidak setelah itu. Dia fakir, tapi dia tabah, dia sabar. Dia berusaha cari duit kelihatannya, tapi nggak kaya-kaya. Tapi cita-citanya tinggi, saya pengen kaya. Agar saya bisa sedekah seperti tetanggaku itu, seperti Mbak Haji itu, kerja dia bismillah, ya Allah aku ingin cari rezeki, semoga aku bisa nyantuni fakir miskin. Gak kaya-kaya dia, sudah dapat pahala di hadapan Allah karena niatnya benar, duduk sama orang-orang kaya nanti di surga. Makanya biarpun gak punya duit, niatnya yang benar. Sudah gak punya duit, niatnya nyolong, repot. Cari 600.000 saja harus membuka auratnya. Cari duit 700.000 tidak sholat. Musibah ini, fakir di atas fakir. Kefakiran di dunia itu, lihat, tidak harus menjadi orang rendah. Maka pikirkan, tidak mampu tapi bisa berbuat baik. Kisah orang tidak mampu ada. Kisah orang tidak mampu tapi ingin selamat. Uwais Al-Qarani yang dikatakan orang yang disebut-sebut oleh ahli langit, yang Nabi titip salam, berarti ini orang mulia. Tidak sempat ketemu Nabi padahal hidup pada zaman Nabi. Artinya dia orang sangat mulia, dia para kekasih Allah, wali. Bagaimana kisah Uwais Al-Qarani? Enggak punya apa-apa, fakirnya orang fakir. Kalau ada orang fakir di dunia, dia paling fakir. Makannya apa? Makannya ke tempat sampah, setelah orang-orang kaya sisanya buang sampah di situ, dia nggak punya apa-apa. Bekas roti-roti yang dibuang oleh orang-orang kaya dipilah. Ada anjing di depannya, hei anjing, lu sana, ente sana, jangan dekat bagian saya, nggak ganggu anjing. Kemudian setiap dapat roti langsung dibagi 3, yang bagus dibungkus, yang sedang dimakan, yang jelek dilempar untuk anjing, yang tengah-tengah diambil, yang paling bagus disingkirkan, dibungkus yang rapi, dirapikan, kemudian dia keliling cari orang fakir yang sekiranya cukup makan ini. Lalu setelah memberikan, menengadah katakan, ya Allah, hanya ini yang bisa aku lakukan untuk nolong orang fakir, ya Allah, jangan kau hukum nanti di akhirat karena aku tidak peduli kepada orang fakir. Ini lihat, orang fakir masih ingin berbuat baik. Ini orang banyak duit masih merasa fakir, terus mau kayak fakir kayak Uwais Al-Qarani. Ayo berani. Yang dimakan nggak ada, nggak punya tabungan, nggak punya simpan, nggak punya, tapi dia masih pengen berusaha untuk berbuat baik, si fakir. Makanya jangan menyerah dengan kefakiran. Ya saya kan nggak punya, ngapain berbuat baik. Uwais Al-Qarani masih ingin berbuat baik, lalu karena dia takut nanti dituntut, takut Uwais, tetanggamu fakir tidak peduli, itu orang pengen belajar kau tidak peduli, itu orang baik tidak peduli, tidak pengen dibegitukan oleh Allah. Maka Uwais Al-Qarani dengan kemampuannya, yaitu mengumpulkan roti-roti, diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang sekiranya bakal mau memakannya. Subhanallah. Ada lagi orang yang suatu ketika ada baginda Nabi, maka ini kami mulai dari yang tidak mampu, jangan sampai tidak mampu lagi. Ya saya kan nggak punya duit, saya nggak bisa berbuat baik. Nggak bisa. Sebab ahli surga yang disebutkan, kan kita puasa untuk menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa tempatnya surga. Orang bertakwa disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, yang senang berderma dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan sempit masih berusaha untuk berbuat baik. Bukan di saat kaya saja, sempit masih nyisihkan. Kami teringat, tidak tahu masih ada atau tidak, cuman sekarang sudah tidak kelihatan. Ibu-ibu yang jual di sini, waktu itu tidak tuh, kita waktu itu masih sering ngisi di pagi di sini. Ada ibu kita tanya, ibu berapa tahun di sini? Sudah berapa belas tahun di sini? Jadi setiap pergi ke toilet dia nyumbang sehari itu tidak kurang dari 3.000. 3.000 ngasihkan di kotak amal sini. 3.000, 15 tahun. Anda hitung 15 tahun kali 3.000, tidak tahu duitnya berapa. Nabung dia. Karena apa? Sehari dapat berapa ibu? Sehari adalah kurang lebih ada 20-15.000. 3.000 yang dikirimkan ke sini. Masya Allah, lihat. 13.000, ya anggap saja 20.000, 3.000 itu berapa persen? Anda punya berapa ratus juta? Bila nih berderma kayak orang ini, ayo.
Subhanallah. Jadi kalau orang dipilih oleh Allah tuh berusaha masuk surga nekat gitu loh. Masuk surga nekat, seperti kisah pada zaman Nabi. Ada orang bincang, Nabi menyeru perang. Jihad. Ini kelasnya kelas Uwais ini. Uwais Al-Qarni tadi sudah fakir tapi masih ingin membantu orang lain ya. Bukan memberatkan orang lain. Ada orang kerjanya minta-minta dan sebagainya. Kadang-kadang punya duit minta-minta, nasib buruk tuh orang. Ini orang pincang, lalu datang kepada Rasulullah bersama pemuda yang ingin perang. Nabi melihat dia tuh pincang lalu berkata, kau tidak usah perang ya. Tanda kasih sayang Nabi, kalau perang takut kerepotan. Karena ada uzurnya orang perang, diantaranya cacat semacam itu, karena tidak bisa lari, tidak bisa ini. Kau tidak usah perang ya, ada kemurahan dalam syariat, kau tidak usah perang, niatmu maksudnya sudah dapat pahala. Cuman orang itu di saat diberitahu oleh Nabi agar tidak usah perang, berkata, dia menjawab, ya Rasulullah, ali urjati hadhihi, apakah karena aku pincang sebelah ini lalu aku tidak boleh perang ya Rasulullah? Iya, Allah Maha Kasih, Allah mengampunimu. Ada kecacatan dalam dirimu, maka kau dimaafkan, sudah dapat pahala perang. Rupanya orang nekat minta, demi Allah wallahi ya Rasulullah, demi Allah la atau annal jannata bi urjati hadhihi, aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku, izinkan aku untuk perang ya Rasulullah. Lihat, nekat masuk surga. Makanya Anda pun harus begitu. Saya mulai dari yang nggak punya dulu, jangan beralasan. Kalau sudah yang nggak punya aja begini, kalau punya kok nggak mau derma, ini keterlaluan sekali. Nggak memikirkan akhiratnya. Sebanyak apapun dunia Anda kumpulkan, Anda tidak terlalu perlu banyak, kecuali tamak Anda yang menjadikan perlu banyak. Kadang orang coba saja hidup di dunia, lihat nasib baik, dia kaya raya banyak berderma, maka dia beruntung, dia kaya juga di akhirat. Sementara kita di dunia sangat terbatas kebutuhan kita pada dunia. Coba ada orang mengumpulkan kekayaan, ternyata tidak bisa nikmati. Dari segitu banyak uang yang kita makan seberapa, bahkan kadang rumah gedung megah, dunia di keadaan dunia, rumahnya megah, kamar ber-AC, kulkasnya gede-gede. Rupanya pergi ke dokter, kata dokter, mohon maaf Pak Haji, untuk sementara Pak Haji jangan tidur di ruangan ber-AC dan jangan minum es. Haji ini baru buat rumah gede. Ini di dunia kita sudah banyak ditahan. Kalau tidak kita duniakan untuk akhirat, rugi. Makanya kami selalu sampaikan, kalau Anda bakat kaya, jadilah orang kaya, tapi ya kaya di dunia dan kaya di akhirat. Tetap menjadi orang kaya. Ada sebagian Abdurrahman bin Auf, banyak di hari ini, banyak Abdurrahman bin Auf. Abu Hurairah juga ada yang fakir tapi ahli surga. Fakir tetap berbuat baik, endingnya nanti di akhirat. Maka ayo, siapapun dari Anda yang sudah dimudahkan oleh urusan rezekinya, jangan sampai terlena. Anda akan menyesal. Ingin kembali ke dunia, ingin berderma, gak bisa lagi balik ke dunia. Kemudian kalau ingin berbuat baik, jangan merepotkan anak-anak Anda, ya hamba Allah. Seperti yang kami sampaikan semalam, ada orang sebetulnya dia ingin menjadi orang dermawan tapi masih kuat pelitnya, sehingga kalau memberi untuk kebaikan mikir, memberi mikir, akhirnya pakai wasiat. Nah, kalau abah mati nanti tolong rumah yang sana jual nanti untuk bangun pondok. Wasiat begitu, mati setelah itu. Betul, anaknya mau jual rumah, tak taunya harganya 5 miliar. Mikir itu sang anak, 5 miliar mau dikeluarkan, mikir. Akhirnya macam-macam musyawarah sama abang adiknya, sudah separuh aja, 2,5 miliar. 2,5 miliar yang jadi neraka. Makanya jangan repoti anak kalau berbuat baik. Berbuat baiklah saat ini, waktu Anda hidup, waktu Anda seger, waktu Anda sehat, gunakan untuk kebaikan. Belum lagi janji dari Allah, kalau Anda murah dengan Allah, pemurah dengan Allah, Allah lebih lagi pemurah kepada Anda. Maka bersama ini kami seru, kita punya program kebaikan yang banyak. Jadilah orang kaya di akhirat. Anda harus punya banyak saham yang Anda tanamkan dalam kebaikan, hei hamba Allah. Kita punya program-program kebaikan, beribadah dengan hartanya. Dan itu orang-orang cerdas. Kalau kita mengandalkan sholat kita, berapa banyak rokaat-rokaat yang bisa kita dirikan dalam setiap malam. Tolong yang paling hebat sholatnya 15, 20, 30. Baca Al-Quran berapa lembar Anda sehari? Maka bersama ini kami seru untuk program dakwah. Dakwah itu waktu tugasnya baginda Nabi. Anda masuk program dakwah, bersama berkembangnya dakwah, semua kebaikan yang terjadi dalam program dakwah, pahalanya akan mengalir kepada Anda. Kita bangun pondok pesantren, bangun masjid misalnya, sebanyak orang sholat di dalamnya kita mendapatkan pahala. Itu orang cerdas, kata Nabi. Ali yang dikatakan ayun nasi akyas, siapakah orang cerdas?
orang cerdas adalah memikirkan tentang bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Maka dia mikirkan dengan hartanya, dengan tahtanya. Hei yang punya tahta, akan berakhir tahta itu. 5 tahun akan berakhir, 10 tahun sudah selesai, nggak ada tambahannya lagi. Akan tapi kalau Anda cerdas menggunakan tahta Anda, akan Anda punya tahta dunia dan akhirat. Ini yang kami sampaikan pada malam hari ini. Untuk koreksi, tidak usah koreksi orang lain. Tanyakan diri Anda, apa yang sudah Anda perbuat untuk perjuangan baginda Nabi. Dan orang cerdas itu kalau berbuat baik itu mikir, mohon maaf, skala prioritas. Saya punya uang 100.000, saya berikan pada orang kaya raya dapat pahala, tapi saya berikan pada orang fakir lebih gede pahalanya. Orang fakir yang sakit lebih gede pahalanya. Kemudian atau kita berikan seorang yang masa depannya bakal mengajak orang kepada kebaikan, penuntut ilmu, tentu lebih gede lagi di sini. Karena apa? Dia akan lebih besar manfaatnya. Jadi kalau berbuat baik kita harus cerdas, karena kocek kita terbatas. Maka bersama ini kami seru untuk masuk program dakwah di Al-Baja banyak. Tapi ingat hai hamba Allah, bagi Anda yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia, jangan memutus hubungan Anda dengan guru Anda hanya karena Anda ngejar ingin bergabung dengan kami. Kami tidak senang dengan orang yang menuruti hawa nafsu. Yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia, karena ini menyaksikan ini dari mana-mana. Kalau Anda sudah punya ikatan dengan guru Anda, perkuat. Kalau Anda ingin menambah, itu bonus bersama kami, ikut program kami. Tapi kalau memutus, tidak. Karena guru Anda adalah pintu menuju surga juga. Nggak usah lari, nggak usah. Kalau Anda memutus, berarti Anda bentuk khianat. Pada akhirnya saya pun Anda khianati. Tapi yang belum punya ikatan dengan guru khusus, ayo kita bergabung, kita punya program. Ada pesantren yang kita dirikan di penjuru Indonesia. Kita ada di Pekanbaru, ada di Batam, ada di Pontianak, ada di Masya Allah di beberapa tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah banyak. Siapakah yang berbuat itu semuanya? Hamba pilihan Allah yang semula saya tidak kenal, hanya kenal karena Allah. Maka jangan sampai Anda ketinggalan di rombongan kemuliaan. Malam ini apa yang kita perlu, yang kita hadirkan, yang kita kerjakan, bersihkan hati Anda, harta Anda. Setelah Anda bersihkan hati Anda, ayo berpikir untuk berjuang. Jangan sampai Anda meninggalkan harta begitu saja tanpa ada yang bisa Anda bawa. Kemudian di saat Anda tanpa ada yang, jangan sampai ngumpulin harta tidak dibawa ke akhirat. Kemudian di saat Anda bisa berbuat baik, ingat, ingin bersedekah, berderma, niat yang banyak agar pahalanya banyak. Termasuk diantaranya, ingat ibundamu, ayahandamu yang telah wafat. Ya Allah, aku akan bangun pondok pesantren 20 miliar ya Allah. Jadikan pahalanya untuk ibuku ya Allah. Sambil Anda menangis ngomong begitu, nyampe ke ibu langsung. Ini tanda bekti, akan berkah harta Anda. Ibu dapat pahala, Anda dapat pahala utuh, plus Anda dapat pahala bekti kepada orang tua. Itu yang 20 miliar, yang 100.000 juga sama. Bismillah ya Allah, aku hanya punya uang 100.000, sampaikan pahalanya ini kepada ibunda tercintaku yang telah wafat. Oh, nyampe kepada ibunda utuh, kepada diri yang utuh, plus sambung silaturahmi dan seterusnya. Baik, ini saja bisa kami sampaikan. Kemudian juga mohon maaf, Anda boleh berbuat baik tapi jangan dengan hawa nafsu. Saya takut kelewat. Misalnya apa? Anda ingin membangun pondok dengan kami, tapi ada saudara Anda sakit gak bisa berobat, dahulukan dia, jangan nuruti hawa nafsu. Jadi berbuat baik harus hati-hati betul, jangan nuruti hawa nafsu. Ada, wah ini kata Buya gede pahalanya, bibimu sakit lebih gede pahalanya, saudaramu urusin dulu. Jangan berbuat baik dengan hawa nafsu. Karena ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini harta terbaikku ya Rasulullah, akan kau letakkan di mana ya Rasulullah? Rasulullah bebas meletakkannya. Ternyata Nabi mengatakan, untuk pamanmu sebagian. Karena apa? Pamannya fakir, tidak ada yang memperhatikan. Siapa kalau bukan Anda? Ada makna, kalau Anda bersedekah kepada saudara Anda, ada pahala double, pahala sedekah dan pahala silaturahmi, hebat juga. Maka jangan sampai Anda senang berbuat baik dengan kami, tapi Anda tidak peduli dengan saudara Anda. Anda bukan orang beruntung kalau begitu. Anda baik dengan diri Anda, kepada Allah, kepada saudara, senang berderma, hebat. Itulah ahli surga yang berjalan di atas bumi, dan semoga adalah itu kita semuanya. Kita lanjut. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.